satu ingin menjelaskan materi tentang teknik penyelesaian konflik. Anggotanya ada saya, Bey Junaditya. Saya Fedra Sabda Putri. Dan saya Muhammad Irfan Maulana. Oke, tidak. Yang pertama, apa itu konflik? Konflik adalah sebuah proses sosial atau perselisihan yang terjadi ketika dua pihak atau lebih saling bertentangan karena perbedaan kepentingan, pandangan, nilai atau tujuan. Dalam interaksi antar personal maupun organisasi, konflik tidak selalu negatif. Bila dikelola dengan baik, konflik bisa mendorong kreativitas, inovasi, dan pemahaman yang lebih dalam. Ya, jenis-jenis konflik yang pertama ada konflik intrapersonal, ada yang kedua ada konflik intragroup, yang ketiga ada konflik intergroup, yang terakhir ada konflik interpersonal. Ada dua. Ada inter. Konflik intrapersonal terjadi dalam diri individu. Yang kedua konflik interpersonal terjadi antar individu. Yang ketiga konflik intragroup muncul dalam kelompok kecil. Yang keempat konflik intergroup antar kelompok atau organisasi. Itu perbedaan komunikasi, perbedaan nilai, prinsip dan budaya, persaingan sumber daya, ego pribadi dan emosi, kurangnya empati atau kesedihan dalam memahami orang lain. Modal dan teknik penyelesaian konflik berikut ada model lain 2017, managing conflict in organization, ada konsep for self, ada konsep for others, negosiasi, research and eating, yes, terus ada David Robbins Engage 2019, organisasi, behavior, konflik fungsional dan konflik disfungsional. Dan yang kemarin itu ada konsep resolution, ada konflik based konflik dan konflik Model rahim. Langkah-langkah penyelesaian konflik. Yang pertama, mengidentifikasi masalah utama. Yang kedua, mendengar semua pihak. Yang ketiga, mengelola emosinya. Keempat, menetapkan tujuan bersama. Yang kelima, menghasilkan berbagai alternatif solusi. Yang keenam, memutuskan solusi terbaik bersama. Dan yang terakhir adalah melaksanakan dan mengevaluasi. Saya dari kelompok 6 ingin bertanya bagaimana cara mengatasi konflik individu dengan kelompok. Individu dan kelompok. Dekat banget. Tuh begitu mundur padahal Saya Haikal dari kelompok 6 ingin bertanya. Di suatu konflik kan pasti ada ini kan negosiasi. Apa ada tips-tips untuk negosiasi agar ini ya win to win gitu yang tadi yang disebutin? Agar kondisi yang Lebih berjalan lebih lancar gitu ya negosiasi. Jawab. Siapa namanya? Saya Devita Zahra dari kelompok 3 ingin bertanya, teknik komunikasi interpersonal mana yang paling membantu dalam konflik hubungan di tim? Lanjut. Emang lanjut? Lanjut lu nanya juga. Iya, saya Fadista dari kelompok 3. Dicatat gak? Gimana nyatetnya? Cepet. Oh iya. Ayo. Ntar dulu, mana tadi? Iya, ayo. Perkenalan. Udah. Nih, saya Fadista Cahya Maharani dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana konflik interpersonal
dapat mempengaruhi kinerja tim dan memotivasi tim. Oke, ini saya dari kelompok 2, nama saya Muhammad Ibrahim. Bagaimana kita mempertahankan argumen kita dalam sebuah konflik tanpa memperlebar masalah? Nama Farifat Akila dari kelompok 2 ingin menanya, kan seringkali di mana permasalahan konflik tersebut ini seringkali ada di antar kelompok ya. Tapi mau menanyakan, mengapa ada beberapa konflik antar kelompok ini walaupun sudah dimediasi tetap berkelanjutan? Di kelompok 4, saya Farhan. Mengapa komunikasi menjadi faktor penting dalam mengelola konflik? Saya Iksan Nuliman dari kelompok 4 ingin menanyakan teknik apa yang paling tepat untuk menyelesaikan konflik antar teman kerja tanpa merusak hubungan. Terima kasih ya Mas. Ayo. Saya Ahmad Darel Lubawi dari kelompok 5 ingin bertanya bagaimana cara menentukan pihak ketiga yang benar-benar netral dalam konflik antar kelompok. Katanya mau nanya. Kita kelompok 5 ya, 5. Enggak kelihatan apa ini. Udah. Saya Itpan Asari dari kelompok 5. Apakah semua konflik antar kelompok harus diselesaikan atau ada kondisi di mana konflik justru bermanfaat? Terima kasih. Banget anjing so. Oke, sesi tanya jawab. Yang pertama saya akan menjawab pertanyaan tadi yang bagaimana cara menyelesaikan masalah individu dan kelompok. Yang pertama kita mencari ya sumber masalahnya dulu, kita identifikasi permasalahannya. Yang kedua kita dalam menyelesaikan masalah konflik tersebut kita harus mengendalikan emosi kita. Dan yang terakhir kita harus mencari solusi win to win atas konflik tersebut. Oke. Nah, ini menjawab yang pertanyaan Haikal tadi, tips untuk mencapai hasil negosiasi win to win ya. Yang pertama, pahami kebutuhan. Jadi itu identifikasi dulu masalah yang ada dalam kedua belah pihak. Yang kedua tuh siapkan informasi yang jelas apa yang dibutuhin dalam kedua pihak. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang baik agar tidak terjadi perpecahan antar kedua belah pihak.